tema kita adalah pribadi yang dewasa secara rohani. Nah, ini penting. Kalau kita bicara kedewasaan itu ada dua. Yang pertama, kedewasaan secara fisik. Dan itu bertumbuh secara alamiah. Karena diberi makan oleh orang tua, dipelihara. Sampai dewasa, sampai ya seusia saya ini, yang 40 lebih. Nah, itu semua ada proses yang sudah dilalui. Sehingga kita butuh suplai vitamin. Ya, sehingga kita senang minum susu, makan makanan yang bergizi, supaya apa? Tulang-tulangnya optimal, ya, supaya tumbuh dengan optimal. Kalau supaya jangan jadi kerdil. Nah, orang kerdil itu sebetulnya nggak normal pertumbuhannya. Ada penyakit yang mengganggu pertumbuhan tulang sehingga perlu diobati. Tapi orang tua seringkali terlambat karena kurang memahami. Itu secara jasmani, ya, sampai nanti dewasa, menikah, punya anak dan sebagainya. Ya. Tapi kedewasaan yang selanjutnya itu bicara tentang kedewasaan secara rohani. Ya. Karena kedewasaan secara rohani itu akan kelihatan. Sehingga Paulus mengatakan kita ini suratan Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh orang. Oleh karena itu Paulus mengajarkan kita ini supaya kita ini menjadi suratan yang terbuka, yang bisa dilihat oleh orang, ya tentu dengan hal-hal yang kita kerjakan sehari-hari, tindakan-tindakan kita, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi pertumbuhan secara rohani, ini hanya ilustrasi saja. Ibarat tumbuhan itu bertumbuh secara struktural. Ya. Baik, kita baca dulu Alkitab kita dalam Ibrani 5 ayat 14. 2, 3, iya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi orang dewasa itu mampu menerima atau mampu mencerna, menikmati makanan yang keras. Ya. Kemudian dikatakan karena semua terlatih, akhirnya tahu membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi tidak perlu dikasih tahu, udah tahu. Ya. Makanya kalau ada orang-orang yang sudah dewasa masih berantem, seringkali orang tua, kamu kayak anak-anak sih. Ya, sudah tua tapi tukang ngambek. Nah, seringkali kamu udah tua tapi seperti anak-anak. Ya puji Tuhan aja sini gak ada yang suka ngambek. Paling ngamuk sih gak pernah ya. Paling ngamuk. Ya. Tapi orang dewasa itu mampu menerima sebuah perbedaan. Sehingga ketika Anda kerja di kantor, saya percaya orang pernah bekerja di kantor pernah dimarahin sama bosnya. Meskipun sebetulnya yang konyol itu bosnya, tapi karena dia bos, ya sudahlah, diam aja dulu. Lalu kemudian kita nggak langsung kita ngelawan, bos itu salah. Bisa nanti suatu waktu SP1, ya kan? Atau resign, pindah lagi, dimarahin lagi, pindah lagi, lama-lama malas kerja. Nah, orang yang dewasa itu meskipun bertentangan dengan perasaannya, dia dengar dulu. Sampai tiba waktunya baru dia bicara. Bos kamu itu salah loh. Begini deh yang benar.
UI ya, saya salah. Ya. Dalam dunia militer, komandan itu nggak ada salahnya. Ya. Saya tahu sedikit dunia militer karena saya pernah ngajar di sana. Jadi tidak ada yang berani pegang handphonenya kalau saya lagi ngajar. Kalau betul di handphone, serius. Kenapa? Kalau satu, biarpun saya bukan anggota, tapi kalau mereka melanggar, itu ada disiplin. Nah, disebut disiplin militer. Jadi bukan takut sama saya ini, mereka takut dengan sistem. Dan saya sebagai seorang yang mengajar, wajib saya melaksanakan itu. Kalau enggak juga saya kena teguran. Jadi dalam dunia militer, komandan itu tidak salah. Anda seorang prajurit, belum pernah ke Papua, kamu tugas di Papua. Tentu sebagai seorang yang berpikir, medannya bagaimana Pak? Paling jawabannya, nanti 3 bulan dikasih tahu. Ya gak usah 3 bulan, kalau udah 3 bulan udah tahu dong medan tempurnya. Kan gitu ya. Karena komandannya pun juga gak tahu. Tapi sebagai seorang prajurit, ya, tidak punya alasan tidak tahu. Wajib untuk tahu, wajib untuk mengetahui. Nah ini seorang yang dewasa. Ya. Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya sambung dengan ayat ini. 1 Korintus 3 ayat 1-3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan yang keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi, manusiawi? Nah, ini Rasul Paulus berbicara kepada orang Korintus. Ya, pada waktu itu dia sedang berada di dalam penjara. Dia menuliskan hal ini. Ya. Dan banyak jemaat Korintus itu tawar hati karena Paulus yang luar biasa ini bisa dipenjara. Harusnya kan ada malaikat Tuhan yang mencegah dia untuk tidak ditangkap. Ya, tapi justru ditangkap, masuk penjara. Nah, manusia duniawi tidak memahami hal itu, bahwa segala sesuatunya ada maksud dan tujuan Tuhan. Ujian bagi Paulus dan ujian juga bagi jemaat yang ada. Lalu kemudian Paulus ini mendengar berita ada perselisihan, ada rasa iri dengan jemaat. Nah, Paulus mengatakan, kamu masih belum menjadi manusia rohani. Ya. Perlu dilatih lagi, perlu diajar lebih dalam lagi. Nah, ini dia. Nanti semoga tidak ada di antara kita di sini ya. Ketika aku masih kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Apa sifat kanak-kanak? Kanak-kanak, nanti kita akan lanjutkan ayat selanjutnya begini.
Nah, ini ciri anak-anak. Happy-happy. Senang bermain. Secara rame. Ya, makanya jangan lihat ada orang yang senangnya hura-hura, rame-rame. Karena memang sifat kekanak-kanakan. Bukan berarti nggak boleh kita kumpul dengan sesama ya. Sifat kanak-kanak. Yang kedua, sifat kanak-kanak itu selalu mengandalkan orang lain. Saya ambil dari buku sekuler ini. Katakan begini, mereka akan mengandalkan orang lain, terutama orang-orang yang terdekatnya, untuk mengerjakan hal yang seharusnya bisa mereka kerjakan sendiri. Ada nggak di antara kita kayak gini? Ya, kalau nggak dia ngambek kayak gini. Pernah satu kejadian saudara, ada sebuah keluarga, gara-gara suaminya lupa bikin susu. Anda tahu nggak? Suaminya dikurung di luar, nggak masuk ke rumah. Waktu itu akhirnya tidur di sekretariat. Loh, ini bukan ini fakta kenyataan. Nah, suaminya nggak tahu bahwa itu masalahnya karena susu. Pokoknya rumah digedor-gedor nggak boleh masuk. Akhirnya suaminya nginap di sekretariat. Kita tanya kenapa? Iya, istri saya nggak boleh saya masuk ke rumah. Iya. Nah, lama kelamaan kan kita kan diselesaikan, biasa kan kita selesaikan masalah dengan keluarga. Masalahnya hanya gara-gara suaminya lupa bikin susu. Luar biasa, lebih berharga susu daripada anaknya, dari suaminya. Amin. Ya, jangan kurung Pak Baryanto di luar ya. Gara-gara apa? Kopi. Nggak ngopi beliau. Ya. Kak Vince jangan kunci di luar ya suaminya. Ya. Hanya gara-gara susu. Namanya juga orang kerja, pasti ada kadang-kadang ada lupanya. Shalom Bu, tenang aja, baru mulai kok Bu. Tenang aja Bu. Ini baru pembukaan Bu, tenang aja. Ini Pak Petrus nyindir ini, enggak, nyinggung. Sorry Bu. Bercanda Bu, bercandaan. Pak Petrus bercanda mulu ya. Nah, ini harusnya bisa dikerjakan. Kan sebetulnya bikin susu kan gampang kan? Sekarang kan susu itu tinggal taruh gelas, siram air, selesai minum. Tapi karena sifat kanak-kanak ngambek, dan suaminya kita boleh masih ke rumah. Akhirnya suaminya pusing kepala kan, nggak bisa masuk rumah. Ya, hal ini membuat Anda kewalahan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ini bisa jadi pertimbangan bahwa orang tersebut tidak dewasa. Ini tidak dewasa. Anda 500. Anda berkeluarga itu, pasanganmu itu bukan budak. Paham? Kenapa semua punya pengalaman atau gimana sih? Selalu semangat amat ya. Ya. Kalau memang bisa kerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Ini nggak dewasa secara jasmani maupun juga secara rohani. Tiba-tiba lompat nih. Ya. Ini dalam dirinya dua-duanya nggak punya. Baik secara rohani maupun pertumbuhan secara jasmani. Kenapa? Dalam jiwanya ada problem. Ya mungkin terlalu dimanja oleh orang tua,
Mungkin orang tua kaya, semua ngurusin pembantu dulu ya. Biasanya anak orang kaya itu. Tapi tergantung juga. Atau anak tunggal. Ya. Ada orang yang sudah tua bangka, sama orang tua masih gini. Ada kayak gitu nggak? Ada nggak di sini seperti itu? Sudah tua masih begini sama orang tua. Padahal juga sisi lain dia bekerja, ada penghasilan. Kalau nggak dikasih ngambek, apa aja dibanting. Nah ini namanya bayi ras. Iya betul. Fisiknya besar, tapi jiwanya kanak. Ini ada kesaksian ini. Ini benar-benar tidak saya lebih-lebihin. Kesaksian ini ada seorang bapak umur 75 tahun. Dia bilang begini, Pak, visi saya ini sudah tua, tapi pikiran saya itu masih anak muda. Fisiknya sudah 75 tahun, tapi otaknya masih anak muda. Kalau yang positif sih oke. Misalnya ini ya, taruhlah saya umur 75 tahun ya, ini yang contoh ya, nggak usah dibawa ke hati. 75 tahun, Kak Vince ini masih umur 20-an lebih. Karena saya merasa saya masih muda, begitulah di depan saya. Iya kan? Nah ini dia cerita, ini orang yang jujur apa ada. Kenapa? Pikirannya seperti anak muda, padahal sudah tua. Itu karena kebiasaan. Karena kebiasaan hidup. Yaitu apa? Ya kebiasaan pikiran cabul. Sampai dia tua pun tetap pikiran cabul. Akhirnya apa? Yang dikenal dengan tua-tua keladi. Tahu tua-tua keladi? Makin tua makin jadi. Ya, di sini sih nggak ada. Saya doakan terus tidak boleh ada di Kemadau. Amin. Amin. Ya. Apa yang saya bicarakan ini fakta. Fakta yang terjadi di masyarakat, lingkungan Anda. Sehingga saudara, dia sudah tua secara umur, tapi tidak menjadi teladan. Nah paling repot nanti kalau punya anak kayak gini. Suaminya harus sayang anaknya, dan harus juga memperhatikan istrinya. Lama-lama suaminya pembantu eksekutif. Iya kan? Ini dia. Kalau nggak ribet terus. Kalau ngambek terus kan suaminya juga pusing kan? Betul nggak Bang Sabar? Iya kan? Jadi harus berjuang mencari nafkah, berjuang juga menyenangkan hati istri. Bukan berarti kita nggak boleh menyenangkan hati istri. Tapi kalau udah kelewatan juga, capek juga, saudara. Ya. Nanti alasannya nggak pernah mengerti perasaanku. Ya ilah, memang hidup hanya perasaan terus. Orang seperti ini tidak bisa bertanggung jawab. Tidak bisa. Hanya bisa menyala-nyalakan orang sekelilingnya. Ini sifat kekanak-kanakan, selalu mengandalkan orang lain. Yang ketiga, tidak peduli dengan orang lain. Kecenderungan untuk berpikir bahwa dunia berputar di sekitar dirinya.
membuat orang tersebut tidak peduli atau apatis pada kebutuhan dan perasaan orang lain. Ya ini. Suami kayak gini, istrinya pengen diperhatiin sebetulnya, tapi karena asik main handphone, pokoknya dunianya. Sekarang dunia game. Sekarang heran saya juga, orang udah tua-tua juga main game. Iya, serius. Atau sedang chatting dengan temannya, lupa segalanya. Nah, istrinya sedang menanti kapan saya diperhatikan. Anda boleh berteman dengan siapapun. Anda boleh punya kesibukan setinggi langit, seluas samudra, boleh. Tapi bukan alasan Anda mengabaikan orang yang dekat dengan Anda. Bahkan Anda pun boleh aktif dalam pelayanan, tapi bukan berarti Anda mengabaikan itu dengan alasan saya ini pelayanan. Betul tidak? Itu bukan alasan. Jangan berlindung di balik itu semua. Harus ada tanggung jawab. Orang yang tidak dewasa tampak hanya peduli pada diri sendiri. Bahkan orang tersebut tidak suka kompromi dan lebih memilih caranya sendiri. Makanya banyak keluarga berantakan karena faktor ini. Gak bisa kerjasama dengan istri, gak bisa kerjasama dengan suami. Nah ini di sini ini penyakit rohani dan penyakit jiwati. Bukan orang seperti ini harus dekat dengan Tuhan, harus dibimbing, harus muridkan, dan itu butuh waktu, saudara. Karena apa? Kebiasaan itu sudah mendarah daging dan itu butuh waktu untuk memulihkan keadaannya. Ya. Ini ciri orang yang tadi di atas sudah jelaskan ya. Nah, ciri orang dewasa, ini foto saya ini lumayan keren lah. Nah, ciri orang dewasa ini orang melihat tampak luar ini dewasa. Ya kan? Orang melihat itu keren dari penampilan itu. Pakai jas juga oke lah. Nah, ini orang lihat dewasa, berwibawa. Bukan sih Andi Lau di tahun 30 tahun yang lalu. Ya, dewasa. Nah, setelah kasih Tuhan, orang yang dewasa itu mampu mengendalikan diri. Itu pertama, katakan mengendalikan diri. Kendalikan diri. Kasih tahu kanan kirinya, kendalikan diri ya. Colek. Kendalikan dirimu. Iya. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kok. Kenapa, saudara? Orang yang mampu menguasai dirinya susah deteksi kelemahannya. Dan orang juga sulit dia untuk dijatuhkan. Lihat aja penampilan Presiden Jokowi. Dihujat di mana-mana kan? Tapi kelihatannya sih nggak marah. Tapi lihat tindakan-tindakannya satu persatu selesai, betul nggak? Bahasanya, saudara, mampu lawan politik bisa menjadi kawan politiknya, kan begitu?
Dia nggak bisa bicaranya, nggak meledak-ledak. Nanti orang suka meledak-ledak itu orang ini gampang dijatuhkan. Itu apa? Pancing aja emosinya. Misalnya nih ya, orang akan deteksi. Biasanya kamu marah di segi mananya? Kamu emosi segi apa? Nah kalau emosinya masalah uang, nanti dikerjain masalah uang. Ya kan? Nah kalau masalah cemburu, nanti orang buat kamu cemburu. Sehingga apa? Kamu berantakan hubungan satu sama yang lain. Tapi orang yang mampu menguasai, orang yang sabar dan mampu menguasai dirinya. Kenapa dikatakan melebihi orang berebut kota? Karena apa? Waktu Anda tenang, pikiran Anda bisa jernih. Anda punya pertimbangan bagaimana mengatasi masalah yang sedang terjadi. Dan Anda mampu mengubah masalah itu menjadi sebuah keberuntungan bagimu. Jika kamu memiliki hati yang sabar, menguasai diri. 9 buah roh ditutup dengan yang terakhir, penguasaan diri. Penguasaan diri itu juga mampu menguasai lidah. Amsal mengatakan lidah yang lembut mematahkan tulang. Tapi lidah yang sembarangan, dia api yang kecil, dia mampu membakar hutan. Dari mana terjadinya perpecahan dalam organisasi? Hanya lidah. Rusaknya hubungan persahabatan karena lidah. Gak mampu dikendalikan lidah. Contoh sederhana ya, kalau orang lagi bicara, kebanyakan orang cenderung gak mau dengar orang, pengen mau ngomong juga. Biasanya di kelas diskusi biasanya, orang lagi ngomong, dia langsung nyahut. Orang harusnya kan dengarkan dulu kan, tapi karena dia pengen bicara, dia dengar orang. Akhirnya apa? Orang gak suka lihat dia. Nah coba kembali pada diri kita. Saya ini kalau ketemu orang, saya suka mendengar atau justru lebih banyak ngomong? Anda tahu? Orang yang suka mendengar itu biasanya orang itu lebih banyak dekat dengan dirinya, lebih banyak disenangi. Karena apa? Dia menjadi tempat curhat, dan juga dia bisa menjadi penasihat yang baik. Tapi kalau orang belum selesai ngomong, nyocros saja, tidak ada titik komanya. Nah biasanya orang wanti-wanti. Wanti-wanti, sempat gak saya ngomong sama dia ya? Nanti gak ada titik koma. Jadi perlu orang dewasa itu mampu mengendalikan diri, dia sabar, dan kesabaran itu melebihi seorang pahlawan. Jadi kalau mau belajar bagaimana sabar, ada gurunya di sini. Sampai kesabaran pun ada, luar biasa. Diganggu pun gak marah. Puji Tuhan. Belajar sabar. Nanti melebihi pahlawan. Ya. Bukan kebetulan namanya kesabaran. Orangnya juga betul-betul lemah lembut. Coba aja gangguin, dia akan marah. Coba aja. Ya. Amsal 25:28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti yang roboh temboknya. Kenapa?
Ada istilah kalau orang Batak itu parbada. Tahu parbada? Apa ini Bu Alsen? Parbada ini ada istilahnya orang Batak. Tukang berantem. Yang seharusnya nggak jadi masalah, jadi akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia datang langsung dia mulai. Ya kan? Kalau enggak orang pura-pura. Halo, halo. Kenapa? Karena datang yang tukang berantem. Inang-inang parbada. Menghindar. Begitu ya? Nah, cobalah belajar di sini. Kita sudah dewasa, jangan hanya dewasa secara fisik. Jangan hanya karena banyak umur kita. Umur berapa? 50 tahun. Tapi masih kanak-kanak. Cirinya di sini. Ya. Jadi hari ini kita belajar sama-sama. Kalau ke depan misalnya ada yang berbeda dengan perasaanmu, jangan buru-buru emosi. Katakan sama-sama dengan saya jangan buru-buru emosi. 2, 3 ya. Saya jangan buru-buru emosi. Benar ya? Kalau saya orang buru-buru emosi, saya udah marah-marah tiap minggu, benar. Yang paling saya marah itu di musik. Yakin gak? Tapi harus belajar sabar. Tapi ngedumel di dalam. Saudara yang kasih Tuhan, menjadi seorang pendeta itu memang harus melatih diri bagaimana menguasai hatinya. Kalau nggak, saya nggak bisa khotbah di depan saudara. Kenapa? Lagi emosi saya. Tapi karena saya sabar, siapa saja saya bisa tersenyum. Dan saya khotbah pun enteng. Ya kan? Ya, jadi harus sabar supaya menjadi pahlawan dan supaya menjadi orang yang merebut kota. Arti kota itu artinya ramai, disenangi banyak orang. Waduh, kalau saya nggak ketemu Butari, aduh kangen banget. Kalau nggak ada Butari, nggak hidup suasana. Iya kan? Kenapa? Yang dirindukan itu apa? Aduh, kalau sama dia itu sabar banget loh, baik banget. Tahu nggak? Dia aja baru diomelin, langsung traktir kita makan. Nah ini pahlawan dan seorang yang memiliki kota, banyak temannya. Yang kedua, perspektif atau sudut pandang. Yakobus 1:2 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ketika kita ikut Tuhan, tidak selamanya kita tertawa. Allahku luar biasa, wah luar biasa. Tapi ada kalanya Tuhan menuntun kita melewati lembah air mata, di mana di sana Anda menangis dan meratap. Tuhan ada gak sih? Atau istilahnya itu, Anda bisa ngalami sudah jatuh ketimpa tangga, udah jatuh ketimpa tangga, dikejar anjing. Nah disitulah Anda meratap dan menangis di depan Tuhan. Tuhan tolong. Tapi orang yang dewasa, dia melihat rencana Tuhan di balik pencobaan yang dihadapi. Perhatikan peristiwa Ayub. Ayub itu orang yang baik. Dia orang yang saleh. Dia orang yang murah hati. Setiap pagi dia menguruskan anak-anaknya, membawa persembahan kepada Tuhan, membakar korban di atas mezbah.
Siapa tahu anak-anak yang mengutuki Tuhan dalam hatinya. Karena anak-anak itu semua itu, waduh, tukang pesta pora. Hidup bermewah-mewah. Dan akhirnya yang terjadi, anaknya semua mati. Setelah mati hartanya juga habis. Hartanya habis, tubuhnya juga borok semuanya. Sampai bernanah. Sampai duduk di atas abu karena gatal seluruh badannya. Ayub mengatakan begini, Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Sampai titik tertentu istrinya mengatakan, masihkah kau percaya Tuhan Allahmu? Masihkah engkau saleh? Anakmu habis, hartamu habis, tubuhmu pun juga habis. Mungkin Ayub juga pengen dekat dengan istrinya dengan penuh kasih sayang, tapi karena baunya ini, sayang si sayang, cinta si cinta, tapi pusing kepala saya karena bau. Ya kan? Ya, gak usah pun borok badannya. Misalnya ya, Bu Elizabeth, Pak Edwardnya gak mandi 5 hari, tiba-tiba dekat sama ibu, hai bunda, I love you. I love you, I love you, tadi mandi dulu. Ini bukan masalah gak mandi, ini borok seluruh tubuhnya sampai bernanah. Mungkin istrinya begitu Ayub mengatakan, hai mami, I love you. Ya ilah, Tuhan jauhkan aku dari pencobaan. Nah, ini fakta. Apakah istri gak cinta? Cinta. Tapi cinta tidak bersahabat dengan hidup. Cinta tidak bersahabat dengan mata. Dan dia ngomong, kutukilah Tuhan alam dan matilah kau. Ini ayat, ini firman Tuhan. Dia orang saleh. Dan dia mengatakan, dan kali itu baru dia marah sama istrinya. Kamu berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah hanya yang baik kita terima dari Allah? Bukankah juga yang buruk juga kita harus terima dari Allah? Selesai dari istrinya, sahabat-sahabatnya juga mengatakan, kenapa pasti kamu berdosa? Kan orang sekeliling kita nggak mau menghakimi itu, keluarga, sahabat, pasti kamu berdosa. Nggak beres kan? Perpuluhanmu beres nggak? Mana nomornya? Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika sudah tiba waktunya, Ayub dipulihkan, tubuhnya seperti tubuh anak bayi. Waduh, saya percaya istrinya bahagia. Seperti si Join ini. Kan kita senang semua kan, pengen hidup rasanya. Nah bayangkan seusia Pak Edward misalnya, tubuhnya diubah seperti anak bayi seperti si Joy ini. Saya percaya Bu Elizabeth bahagia banget. Aduh, bayi besar. Iya kan? Orang lain gak berani, hanya Bu Elizabeth yang berani. Aduh, perutnya. Biar apa ya? Soalnya tadi musik kacau balau, jadi agak humor dikit kita. Waduh, Pak Edward luar biasa. Biar begini-begini, tapi badannya kayak bayi, luar biasa. Karena apa saudara? Ayub melihat masalah dengan pandangan yang berbeda, perspektif yang berbeda. Bahwa di balik masalah, di balik pergumulan, di balik kesulitan, Tuhan ada di sana. Dan ketika Tuhan ada di sana, pada waktunya kita pulih. Maka dari itu dikatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai. Yakin kan? Siapa yang siap untuk dicobai? Kan Nio mau dicobai. Ada yang mau dicoba? Bisa bahagia
ketika dicobai? Iya. Ragu-ragu ya. Mayoritas ragu-ragu. Ya udah Pak. Orang hanya beda pendapat aja bisa pecah rumah. Apalagi tapi Tuhan katakan, cobaan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Itu Alkitab. Oh Pak, berat banget. Iya, tapi Tuhan katakan tidak melebihi kekuatan. Tuhan katakan hanya pencobaan biasa. Ini perspektif yang utama. Orang yang dewasa itu punya pandangan yang berbeda. Kalau anak-anak nangis, ya. Yang ketiga, orang yang dewasa itu memiliki kesediaan mengalah dan melepaskan hak. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menyerahkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Luar biasa. Tuhan Yesus itu dia firman Allah yang menjadi manusia. Dan untuk dia menjadi manusia, dia meminjam rahim seorang Maria dan lahir sebagai manusia sebagaimana baik pada umumnya. Makanya disebut dia sebagai anak manusia. Kenapa? Karena itu benar juga, karena dia lahir dari kandungan seorang perempuan. Tapi keilahiannya di dalam diri Yesus bukan berarti hilang, tetap ada keilahian. Tapi dikatakan dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, hanya tidak berbuat dosa. Beda dengan nabi-nabi lain yang dikatakan menyempurnakan segala sesuatunya, tapi justru yang lain-lain diperbuatnya. Ya. Ada nabi yang menikahi anak kecil, saudara. Ada nabi yang mengambil menantunya. Tapi Tuhan Yesus, baik secara roh maupun secara moral, dia bersih. Amin. Amin. Itulah bedanya. Yang lain diklaim sebagai kebenaran, tapi moralnya rusak. Saya tidak perlu menjelaskan rinci mengenai itu, nanti repot. Tapi itu ada. Tapi Tuhan Yesus tidak bercacat sedikit pun secara moral ketika dia menjelma jadi manusia. Tuhan Yesus juga nggak mengajarkan kita, dia itu mengajarkan di surga itu nggak ada pernikahan secara fisik. Sangat bertolak belakang dengan yang lainnya. Karena manusia di surga itu mereka sama seperti malaikat. Malaikat itu punya cinta tapi tidak punya seks. Itu bedanya. Tapi banyak orang mengharapkan ke surga ada perkawinan. Kalau di kekristenan itu ada yang pernikahan anak domba, tapi bukan pernikahan fisik, tapi pernikahan secara roh. Karena kita ini nafas Allah yang dihembuskan pada hidup Adam
Dan nafas itu kembali kepada Allah. Itu yang disebut dalam pernikahan anak domba. Ya, kembali pada asalnya. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang dewasa itu suka mengalah. Siapa yang susah mengalah di sini? Coba angkat tangan. Biar kita doakan supaya gampang ngalah. Semua suka ngalah ya? Haleluya. Luar biasa jemaat Kemandau. Orang-orangnya suka mengalah. Siapa yang suka melepaskan hak di sini? Gak ada. Enak banget udah dia Pak. Enak aja saya lepaskan hak saya. Gak enak dong, gak adil. Dua hal ini, mengalah dan melepaskan hak, dua hal yang tidak mudah dilakukan oleh manusia. Hanya bisa kita lakukan kalau kita mengenal Allah secara pribadi. Indonesia ini saudara, gereja-gereja di Indonesia ribuan yang ditutup, yang dibakar. Terus kemudian agama kita dikomentar, dihina-hina. Pak Edward coba-coba sindir-sindir yang satu lain dan sebagainya. Besok ditangkap. Adakah di negara mayoritas Kristen demo bela agama Kristen? Ada? Pembelaan itu datang dari Tuhan. Udah kita kalah. Ada dulu yang menghina-hina Kristen, saudara. Tidak lama dia menghina Kristen, mati di tol bersama dengan keluarga. Satu keluarga, bus, habis. Ini seorang yang meninggalkan Yesus. Di tol Cirebon, satu keluarga itu. Nah baru-baru ini ada seorang perempuan yang menghina Yesus. Saya terangkan itu Yesus. Saudara, Tuhan Yesus nggak ngelawan dia, hanya malaikat aja agak sedikit sentil, langsung stroke. Akhirnya dia marah-marah. Kalau dia Tuhan, kenapa sih tega banget bikin saya stroke? Ya Tuhan belum campur tangan Tuhan, itu baru malaikatnya itu. Ada lagi seorang anak muda yang meninggalkan Yesus dan pindah ke kepercayaan lain. Waduh, omongannya luar biasa. Tiba-tiba mati muda. Iya. Ada lagi tuh seorang yang Alkitab ditaruh di pantatnya, dikentutin. Oke, kalau 30 hari ke depan, mampu gak Tuhan bunuh saya karena saya kentutin Alkitab? Tuhan gak bunuh dia, masih Tuhan berkesempatan, tiba-tiba stroke. Baru nyesel. Nah sekarang sudah almarhum. Kalau Tuhan yang balas, lebih dahsyat tuh, ya kan? Lebih dahsyat. Pembelaan itu milik Tuhan. Kita harus mengalah. Kalau kita nggak mengalah, waduh, sasaran empuk. Karena secara politik kita kalah, ya kan? Dan melepaskan hak. Gak usah jauh-jauh lagi ya, saya kasih sederhana aja deh. Bagi saya, Ahok itu sebagian ada benarnya, sebagian juga nggak benar orangnya. Pandangan saya. Waktu dia ditangkap, dia ngomong, ingat di pengadilan, saya bisa buktikan satu persatu, dipermalukan. Apa yang terjadi? Yang demo-demo itu, dia tangkap itu akhirnya apa? Jadi pasien KPK. Terus yang satu dibuang dari partainya. Dibuang dari partainya, anaknya sakit jiwa. Anaknya terpaksa harus cerai. Masih ada orang sampai hari ini yang dibikin partai baru, tidak naik masuk ke parlemen. Terus belum lama ini juga di anggota
dulu mantan anggota DPRD DKI, tiba-tiba mati. Ya kan? Terus kemudian yang bersangkutan sampai pernah tidak bisa pulang ke Indonesia, dan pulang ke Indonesia masih penjara. Ya kan? Dan masih banyak lagi. Kenapa saudara? Kalau kita melepaskan hak mengalah, maka Tuhan itu campur tangan. Tuhan tidak pernah tutup mata. Dan ini hanya berlaku bagi orang yang sudah dewasa berpikir, dewasa secara rohani. Memang di sisi lain kita nggak senang dengan sikap yang bersangkutan ini, tapi sisi lain yang disampaikan juga ada benar. Yang teriak-teriak korupsi malah ketangkap korupsi. Teriak-teriak anti korupsi malah ketangkap korupsi. Ini masih di penjara orangnya sekarang. Ada yang udah almarhum, ada yang menjadi bahan hinaan sampai hari ini. Jadi dampak kalau kita mengalah dan melepaskan hak itu dahsyat. Kenapa? Karena Tuhan yang bela kita, bukan buat gagah kita, tapi oleh Roh Tuhan yang menyertai. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana agar bisa bertumbuh dewasa? Gimana? Nah, untuk bisa bertumbuh dewasa dibutuhkan namanya orang tua yang mengasuh. Secara fisik kita sudah bertumbuh dengan Allah, tapi secara rohani kita butuh bapak rohani. Itu makanya ada pemerintah. Saya berharap kaum bapak di sini bersedia menjadi ketua-ketua FA. Ada Pak Edward, ada Pak Barianto, Bang Sabar, Pak James. Ya setidaknya muridnya dulu, istrinya dimuridkan. Ya kan? Coba kalau suami-suami menjadi hamba Tuhan di keluarganya, itu luar biasa. Amin. Menjadi suami yang dibanggakan oleh istri. Ya, saya berharap. Nah, saya nanti hanya memuridkan yang kaum bapak. Nah, itu ada kerinduan saya untuk itu. Kapan dimulai dari sekarang ini? Perlahan-lahan. Maka kita ini bisa menerima hal yang spektakuler dari Tuhan, yaitu warisan kerajaan surga. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.